Baik, kembali lagi bersama kami dalam program literasi edisi tim teaching mata kuliah komputasi Big Data. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya terkait materi yang dipaparkan oleh Bapak Galih ya terkait implementasi kecerdasan buatan yang telah menghasilkan banyak sekali dampak nyata di seluruh rantai nilai kesehatan ya, mulai dari diagnosa, penemuan obat sampai dengan personal medicine. Pasti kita masih penasaran ya, apalagi implementasi dari yang bisa dipaparkan oleh Bapak Galih ini terkait implementasi AI dalam bidang kesehatan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Feni. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita bahas tentang personalized medicine. Jadi di sini saya bahas terkait yang saat ini sebenarnya masih bisa dibilang hal yang cukup updated, hal yang cukup baru di bidang personalized medicine. Jadi ini ada research bersama antara Microsoft dan Broad Institute. Jadi bagaimana bisa mengembangkan sebuah pioneer system berbasiskan AI yang bisa memberikan personalization dari si medicine. Oke, jadi yang menjadi titik fokus adalah kanker, dan ini penelitian dilakukan di Amerika Serikat. Dan menurut survei di Amerika Serikat, dan kenapa ini menjadi sebuah ranah yang perlu difokuskan di sana, menurut survei 40% dari rakyat Amerika Serikat akan terkena kanker. Jadi ini surveinya ya, karena kanker itu di berbagai macam stages-nya atau stadiumnya itu memang cukup banyak terjadi di Amerika Serikat, sampai dengan 40%. Dan dari 40% itu hanya 40%-nya, jadi 40% dari 40% ya, yang terapinya itu atau treatmentnya itu dimungkinkan untuk pasien-pasien tersebut. Artinya apa? 60% sisanya itu tidak bisa ditreatment, atau saat ini belum tahu treatmentnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ya, kemungkinan terkenanya tinggi sampai dengan 40%, tapi kalau kita terkena, kemungkinannya itu hanya 40% ada terapinya, ada treatmentnya. Ini bukan berarti sembuh ya, baru apakah terapinya ada. Jadi dari 40% yang kena, 40% yang ada terapinya. Dan dari yang di treatment, nah ini dia nih, hanya 5% yang sudah mengalami kesembuhan atau bisa ada riwayat sukses. Jadi memang bisa dibilang penyakit atau kejadian penyakit ini memang saat ini masih menjadi ranah riset yang cukup banyak dilakukan, karena untuk mendapatkan, jangankan untuk mendapatkan kesembuhan ya, bagaimana bisa ditreatment aja sangat kecil gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya hal ini sangat sulit untuk dilakukan ya, sangat sulit untuk treatment ini bisa didapatkan untuk setiap orang yang kena, dan ketika treatment itu ada kemungkinannya pun kecil. Jadi di sini gambarannya, dan ini mungkin bisa jadi titik temu antara dunia kesehatan dan dunia IT, dunia data analytics. Jadi teman-teman yang melihat yang dari bidang kesehatan dan dari bidang IT ini tolong disimak dengan baik. Jangan-jangan di sini bisa menjadi panggilan nih, karena di sini saat ini sifatnya masih riset, dan bahkan ya digadang-gadang kan kalau yang memang bisa yang pertama kali bisa ketemu yang menyembuhkan kanker nih, itu bisa jadi kan bisa memenangkan hadiah Nobel ya atau yang sejenisnya. Karena memang pemanfaatannya bisa sangat masif dan bisa diaplikasikan ke seluruh orang di seluruh dunia. Oke, jadi untuk itu, sebelum itu kita bahas skalanya. Jadi ketika seorang ini terkena kanker, itu perlu dilakukan biopsi.
Jadi biopsi itu dilakukan sebuah injeksi untuk mengambil sebuah sel. Jadi bukan menginjek tapi untuk memberikan sesuatu ya, tapi mengambil. Jadi untuk satu kali biopsi aja itu kita bisa mendetek mutasi DNA itu ada 100.000 data point. Itu satu kali biopsi ya. Dari 100.000 mutasi itu, yang terdampak gennya itu ada 10 juta gen dari mutasi. Karena kanker itu pada dasarnya kan sebenarnya mutasi ya. Dari situ ada 200.000 protein yang harus dianalisis. 200.000 ini 200.000 jenis proteinnya ya. Karena protein itu kan jenisnya bermacam-macam. Dan jumlah sel yang bisa dianalisis dari satu biopsi tadi, jumlahnya adalah 34 juta. Jadi satu kali biopsi, dan bahkan kadang-kadang biopsi ini diperlukan untuk mengetes apakah positif kanker atau tidak ya, itu ada 44 juta data point untuk satu kali aja. Nah, jadi ini yang dilakukan untuk melakukan measurement terhadap biologis kita dengan skala yang nano. Nah, sebenarnya sepertinya ada yang terskip sebentar. Oke. Nah, sebenarnya ini yang menjadi titik persimpangan antara industri kesehatan dan dengan industri IT ya, ilmu IT. Karena tadi kalau kita lihat skala 44 juta data point ini untuk bidang kesehatan ini sebenarnya sebuah tugas yang sangat berat untuk dianalisis. Tapi buat teman-teman yang nanti apalagi tadi yang seperti Bu Vivi sampaikan, yang sudah terlatih, sudah terbiasa nanti ya dengan machine learning, dengan supervised maupun supervised untuk bisa mentraining data supaya mengklasifikasikan mana sih DNA yang bermutasi, mana yang tidak, mana yang normal. Nah, proses untuk menganalisis data point yang ratusan ribu itu bisa dilakukan dengan sangat singkat dan dengan akurasi yang bisa kita ukur. Begitu juga dengan jumlah sel yang jutaan dan lain sebagainya. Jadi memang dengan mengenalkan AI terhadap masalah ini, kita bisa mendapatkan sebuah breakthrough. Yang breakthrough ini saat ini sedang diukur oleh si tim riset ini, yang dari gabungan Microsoft dan Broad Institute. Jadi bagaimana tadi setelah biopsi, mutasi-mutasi DNA-nya itu dikirimkan ke AI, yang AI nanti akan menganalisis, dan kemudian bisa merekomendasikan treatment-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa yang pertama memaksimalkan jumlah treatment. Jadi kalau sebelumnya kemungkinan bisa ditreatment adalah 40%, dengan ini bisa meningkat. Karena AI tadi bisa menemukan dengan lebih akurat kondisi-kondisi mutasi, kondisi-kondisi genetis, dan juga kondisi sel yang kita bisa matchingkan dengan treatment yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila treatmentnya pun belum ada, AI ini juga bisa memberikan rekomendasinya. Oke, ini set dari kombinasi yang ada di penyakit kanker yang misalnya baru diidentifikasi ini, sehingga bisa mulai dikembangkan. Sampai akhirnya bisa yang tadi topik yang sedang kita bahas, personalized medicine, bisa dibuat treatment yang personal khusus untuk si orang itu. Ini yang di bidang kesehatan disebut precision oncology. Bagaimana dengan presisi bisa menganalisis penyakit, mendiagnosisnya, kemudian mendesain sebuah treatment sampai dengan obat-obat yang memang harus dikonsumsi untuk mentreatment si penyakit tersebut. Nah, salah satu kuncinya itu sebenarnya nanti ngomongin desain protein. Ini desain protein ini juga jadi salah satu topik yang menarik. Kalau teman-teman ada yang tertarik di bidang kesehatan dan AI, nanti kalau ada waktunya kita juga akan sedikit bahas. Jadi kenapa ini menarik? Karena protein ini bentuknya seperti pita itu ya, tergulung-gulung secara random. Dan jumlahnya itu jutaan. Jadi untuk bisa membuat treatment yang bisa men-treatment si sel kanker ini dibutuhkan untuk desain protein yang spesifik.
Nah itu bahkan ada lombanya tuh, lomba bagaimana kita bisa menganalisis dan mendesain protein. Jadi protein ini skalanya sangat nano ya, jadi kita bisa menganalisisnya, kemudian bisa memprediksi kira-kira nanti bentuknya, lipatan-lipatan, foldingnya itu seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya dengan Gen AI tadi, khususnya dibantu dengan machine learning tadi ya, itu bagaimana kita bisa memulai ini sebenarnya dari atas ke bawah ya, dari biomarkersnya si pasien, mulai dari tadi dari biopsi ya, dari diagnosis penyakitnya, kemudian dari mutasi-mutasi DNA-nya sampai ke sel-selnya. Kemudian kita bisa mendesain protein di molekular level yang sesuai dengan kondisi tersebut, yang bisa menjadi obat ya. Protein design ini kan seolah-olah jadi puzzle pieces yang bisa membenarkan dari mutasi sel kanker yang bisa dibilang tidak sesuai desainnya, sehingga dia berkembang biak terus kan jadinya. Kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Tentunya nanti teman-teman yang di kesehatan bisa lebih jelas mengerti atau bisa lebih riset lebih dalam. Nah, ini yang saat ini jadi salah satu milestone terkait healthcare 5.0, bagaimana dengan personalized discovery, personalized experiment, dan kemudian personalized treatment, itu yang saat ini dicoba di kanker, itu yang nantinya bisa dikembangkan ketika memang sukses uji klinisnya bisa kita ukur, itu ke penyakit-penyakit lain. Nah, salah satu contoh perusahaan yang fokus pada saat didirikan ya, fokus untuk mengembangkan, memprediksi bagaimana si protein ini melipat dan membuka, ini DeepMind. Tadinya dia perusahaan tersendiri, kemudian diakuisisi sama Google. Produknya namanya AlphaFold. Ini dia bagaimana memprediksi struktur protein, yang salah satunya bisa nanti dipakai untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit yang sudah bisa diukur nih kadar akurasinya. Kalau teman-teman di kesehatan tertarik, bisa googling DeepMind AlphaFold. Nanti di situ dia akan banyak buka success story-nya, penyakit-penyakitnya. Kalau nggak salah ada diabetes, ada penyakit-penyakit yang lainnya, cukup banyak yang berhasil disembuhkan dengan pembentukan protein yang baru. Ini bisa kita play videonya? Oh, nggak bisa ya? Oke, nggak apa, kita skip aja. Oh, dari sana bisa. Boleh di play? Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya di sini nanti teman-teman juga bisa, ini video yang saya ambil dari situs DeepMind AlphaFold. Jadi ini memang salah satu flagship produk mereka, bagaimana nanti dari cara mereka memprediksi lipatan-lipatan protein seperti yang kita lihat di gambar ya. Jadi itu sebenarnya satu protein, kalau kita zoom itu bentuknya seperti itu ya, yang dibilang protein. Dan DNA itu kan sebenarnya salah satu kumpulan dari protein-protein juga. Nah, itu yang nanti dijadikan analisis dan membentuk protein baru supaya bisa gampangnya sih menyembuhkan penyakit yang secara personalized. Jadi mendesain protein yang khusus untuk kondisi si pasien tersebut. Nah, tadi kita sempat bahas tentang in silico medicine, kalau teman-teman ingat di sesi sebelumnya. Bagaimana si startup ini bisa dengan machine learning dan Gen AI itu bisa mempercepat proses rilis obat dan uji klinis dari yang biasanya 2 tahun jadi hanya beberapa minggu ya. Yang bertahun-tahun biasanya hanya beberapa minggu. Dan cost reduction-nya itu sampai 60%. Sama buat teman-teman yang tertarik bisa dikunjungi websitenya di InSilico, silakan di search aja. Di sini mereka rilis obat-obat yang memang mereka sudah bisa lakukan sampai uji klinis tadi, sampai fase ILA. Contohnya di sini ya kita bisa lihat USP1, inhibitor for treatment of BRCA mutant cancer. Jadi mereka sudah ketemu satu protein, bahasa gampangnya ya, yang bisa mencegah pengembangan si cancer BRCA tadi, yang disebut USP1.
Nah, kalau di sebelah kiri itu ada gambar keranjang, itu yang memang sudah bisa dijual. Karena marketnya beda-beda ya, karena contoh kalau di US itu harus lolos FDA dan lain sebagainya, jadi ada fase-fasenya. Jadi memang mereka melakukan riset terhadap penyakit-penyakit tertentu sampai uji klinis, itu prosesnya cepat dan dibantu oleh machine learning dan Gen AI. Jadi ini contohnya yang jadi cukup viral. Ini nama obatnya, Rentosertib, bisa kita lihat ya di layar, yang didesain untuk mentreatment IPF. Ini penyakit paru-paru ya, penyakit fatal. Jadi bagaimana yang biasanya itu biayanya itu sampai 2 miliar dolar ya, 2 billion US dollar. Dan untuk membuat terapi tadi biasanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Itu bisa dilakukan dalam waktu hitungan minggu saja atau bulan ya, jauh lebih cepat dan cost yang 60% lebih rendah dengan Gen AI tadi, dengan dibantu dengan Gen AI dan machine learning. Jadi yang dilakukan tadi sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh Microsoft dan Broad Institute. Dari molekul yang dari biopsi tadi, itu mereka mencari mana sih yang kayak puzzle pieces tadi ya, proteinnya mana yang bakal pas, bakal cocok, yang hit gitu ya. Nah tentunya tadi ya teman-teman di kesehatan bisa riset lebih dalam terkait ini, tapi proses tadi yang dulunya manual dan memakan waktu dan biaya yang besar, ini bisa dilakukan dengan cepat. Jadi bukan berarti Gen AI ini atau machine learning ini jadi sangat pintar atau ajaib, tapi sebenarnya mempercepat proses pencocokan pola dengan dataset yang sangat banyak. Tadi ya kita ngomongin contohnya 44 juta, dan di sini juga sama ya, molekulnya jutaan. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat machine learning dan Gen AI ini sebagai tools baru yang bisa kita aplikasikan di industri yang berbeda. Kalau misalnya AI, machine learning itu memang di industri yang berkembangnya di IT, tapi nanti bagaimana kita bisa menggunakan tools tersebut di industri yang lain. Jadi makanya kenapa saya biasa menyampaikan saat ini memang zamannya cross function atau cross industry ideas. Jadi kalau teman-teman yang di IT memang punya passion di dunia kesehatan, itu bisa ketemu nih. Karena memang punya basic misalnya dari pengolahan data, machine learningnya sebenarnya lebih mudah untuk dikerjakan, tapi punya passion bagaimana bisa solving masalah-masalah di industri kesehatan. Atau sebaliknya, teman-teman di dunia kesehatan yang memang punya passion terkait data, bagaimana nanti masalah-masalah yang sudah dipahami masalahnya, itu bisa cepat diselesaikan dengan mudah karena sudah dapat tambahan tools baru. Seperti tadi ya, machine learning, AI, dan lain sebagainya, yang mana itu akan susah di-unlock ketika memang masing-masing sendiri-sendiri. Yang di kesehatan ya hanya fokus ke kesehatan aja, yang di IT hanya ngurus di IT aja gitu ya. Balik lagi tadi, ke salah satu tujuan di awal, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembuka horizon ya, supaya kita bisa melihat potensi-potensi pengembangan ilmu yang kita miliki di ranah-ranah di bidang lain. Karena memang saat ini bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita di industri yang beda atau cross industry tadi yang sebenarnya banyak dicari, dan itu bisa menjadi pembeda value kita nanti di market. Nah, kemudian balik ke in silico. Jadi apa sih yang bikin metodenya itu berbeda ya? Jadi mereka itu bikin gak cuma satu tapi 30 AI model yang secara paralel itu mencari polanya dan saling memberikan feedback. Sehingga itu bisa jauh lebih cepat dan bisa lebih efisien secara real time untuk mendapatkan tadi molekul atau protein yang bisa langsung diuji kliniskan dengan bantuan AI tadi. Nah, kemudian salah satu use case yang saat ini sudah banyak kita temui yaitu terkait penggunaan Gen AI atau Large Language Model untuk transcription. Jadi ini sudah ada di Indonesia ya, ada aplikasi namanya ePuskesmas, itu buatan Indonesia. Itu teman-teman bisa search. Jadi ini hanya visualisasi aja. Jadi dari interaksi antara dokter dan pasien,
itu nanti AI yang bisa melakukan summarization dan juga analisis. Jadi contoh di sini ya, kayak misalnya kan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi telemedicine sebutannya ya. Bagaimana kita bisa berkonsultasi dengan tenaga medis seperti dokter, bahkan psikiater gitu ya, psikolog, secara jarak jauh, baik dengan telepon ataupun aplikasi berupa chat. Nah, dari sini transkripnya atau yang sekarang juga dengan tambahan text to speech atau speech to text juga bisa dengan suara. Dari sini ini sebenarnya bisa langsung kita analisis dengan menggunakan AI. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya itu satu sebenarnya untuk fungsi audit juga. Jadi supaya nanti si aplikasi ini bisa tahu bahwa ketika memang ada analisis-analisis dari misalnya tenaga medisnya yang memang tidak sesuai dengan pakem-pakem medis tertentu misalnya, atau sebaliknya dari pasiennya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak sesuai dengan pakem-pakem medis tertentu yang misalnya hanya supaya dapat obat, karena kan beberapa obat keras yang sifatnya psikotropika misalnya itu hanya boleh melalui resep dokter. Nah kadang-kadang tuh supaya resep dokternya keluar, pura-pura sakit lah atau pura-pura konsultasi apa supaya keluar tuh obat-obat keras tadi. Nah ini juga bisa dibantu oleh AI. Nah kedepannya ketika AI-nya semakin pintar, tentunya dengan batasan-batasan yang ketat ya, itu kita bisa menggunakan AI untuk tadi membantu analisis awal. Tentunya bukan menjadi final decision-nya, tapi sebelum ngobrol sama dokternya nih, bayangin kita pakai tadi ya aplikasi telemedicine yang nanya AI dulu nih, nanya symptoms-nya, keluhannya apa segala macam sehingga dianalisis. Jadi waktu dengan dokternya bisa lebih efisien. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan ini yang salah satu use case juga di dunia kesehatan pada zaman COVID itu Genos. Kalau teman-teman masih ingat ya, itu alat untuk mendeteksi apakah kita kena COVID apa enggak, positif COVID apa enggak, tapi berdasarkan hembusan nafas. Jadi tidak perlu menggunakan suntik atau pengambilan darah. Nah ini juga terobosan yang cukup populer. Kalau saya nggak salah waktu itu semua perjalanan kereta api ya, itu harus menggunakan ini, karena tidak intrusif dan akurasinya sampai 93% diklaim. Itu. Nah ini salah satu contoh liputannya. Ini bisa kita skip aja, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ini aplikasi buatan anak bangsa ya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi yang menjadi terobosan adalah kalau sebelumnya alternatifnya untuk dapat tahu kita positif atau negatif COVID itu harus di swab atau di ambil darahnya. Artinya mekanisme intrusif di sini hanya melalui hembusan nafas. Kemudian juga kita punya Eijkman Genomic Integration. Jadi teman-teman tolong di googling juga ini. Ini sebenarnya satu hal yang banyak mungkin saat ini sedikit terlupakan ya. Kita punya Eijkman Institute di ranah tentang genomik terkait mutation analysis dan lain sebagainya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan itu nanti meskipun tadi advancement-nya itu cukup menarik dan quote-unquote menggiurkan, itu ethical dan regulatory-nya itu harus tetap diperhatikan. Karena data rekam medis kan data yang sifatnya sensitif dan dilindungi undang-undang, khususnya undang-undang PDP. Kalau di Eropa itu GDPR. Nah tadi terakhir yang kita sempat mention di awal terkait industri 5.0 untuk healthcare. Jadi perubahannya apa? Milestone-nya adalah tadi ya ngomongin personalized medicine. Jadi dibantu dengan AI. AI itu bisa mendesain treatment atau obat yang sifatnya itu spesifik personal untuk kita sampai di level molekuler. Dan bahkan yang digadang-gadang bisa dibuat adalah semacam digital twin. Digital twin itu seperti data-data quote-unquote rekam medis kita. Bentuk DNA, molekular condition dan lain sebagainya. Sehingga nanti si dokter itu bisa tahu dari digital twin kita terkait bagaimana harus meresepkan dan obatnya hanya cocok untuk kita aja misalnya, virtual lab dan lain sebagainya. Nah ini sedikit mungkin tentang perbedaan antara milestone di healthcare dari 1.0 sampai ke 5.0 ya. Jadi yang tadi kuncinya adalah personalization.
Kalau sebelumnya kita yang 1.0 itu fokus terhadap dokternya, semuanya manual, evidence based, human relationship. Kemudian kita lakukan desentralisasi, ada elektronik recording, kemudian mulai fokus ke teknologi, kemudian mulai ada digital record. Kemudian di 3.0 itu ada automation, cost reduction, ada mulai pakai wearables. Meskipun terkait poin-poin ini tidak melulu ya, semua harus checklist satu persatu. Di 4.0 itu tadi ya data collection, tadi terkait IoT sensor, udah mulai pakai machine learning dan AI. Dan di 5.0 tadi kita ngomongin digital wellness, personalization treatment, dan ngomongin tadi efficient lifelong partnership. Nah ini kira-kira perbedaannya. Kalau sebelumnya kita banyak fokus ke menggadang-gadang sekarang udah 4.0 nih, 4.0. Nah sekarang 5.0. Apa sih yang berubah? Itu tadi ya. Sekarang udah patient centered. Kalau dulu kan ya kita masih ke treatment centerednya, ke facility centerednya, ke physician centerednya. Di sini sudah fokusnya ke si pasiennya itu sendiri, approach-nya. Dan tadi kolaborasinya sudah multidisiplin, nggak cuma dari industri kesehatan aja, dari teknologi, dari AI, machine learning, dan lain sebagainya. Fokus terhadap menyediakan experience yang personalized dan connected untuk healthcare professional dan juga pasien. Jadi kira-kira itu terkait bagaimana sekarang kita sudah di industri 5.0 untuk teman-teman yang di healthcare, dan bagaimana memanfaatkan AI, machine learning, itu sebagai tools untuk membantu kita mendapatkan hasil-hasil yang lebih menarik ya di industri di kesehatan di 5.0 ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya kembalikan Bu Feni. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas semua insight, ide-ide briliannya dalam membuat suatu penelitian di bidang kesehatan ya Pak ya. Betul. Dimulai dari personal medicine yang diawali bagaimana cara memberikan solusi treatment terhadap suatu penyakit ya. Tadi contohnya untuk penyakit kanker ya. Baik, di sini juga tidak lupa ya untuk melaksanakan penelitian ini harus menguasai terhadap teori supervised learning terlebih dahulu tentunya ya. Karena memang semua berasal dari data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul. Yang sudah dilabeli. Baik, saya mewakili kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.